Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathatur Rizkiyah dengan NIM 2119130, Prodi Pendidikan Agama Islam, dari kelas Ilmu Pendidikan A. Dosen pengampu Ibu Dian Rifkiyati, MSI. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Pendidikan kelas A dengan tema video yaitu tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan Islam. Selamat menonton. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang diwariskan oleh sekumpulan manusia melalui pelatihan, penelitian, dan pengajaran. Ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi pada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai istilah atau pengertian pendidikan yang belum seragam dalam mengungkapkan pengertian pendidikan yang sebenarnya. Istilah-istilah yang hampir sama pengertiannya dalam pendidikan yaitu mengajar, membina, melatih, memelihara, dan mengurus anak. Mengajar dapat diartikan sebagai pemberian ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan potensi atau kemampuan berpikir seseorang. Membina juga diartikan sebagai suatu kegiatan manusia untuk membina seseorang dalam perkembangan hidupnya. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan dikaitkan pada nilai afektif, sehingga seseorang dapat dilihat perubahan dalam perkembangannya untuk membentuk sikap sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan melatih dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh keterampilan atau aspek psikomotorik dalam diri seseorang. Untuk kegiatan melatih diperlukan pelaksanaan yang terus-menerus sehingga mendapatkan kebiasaan. Maka, pendidikan tidak hanya terbatas pada pengertian tersebut. Pendidikan merupakan kegiatan dinamis dalam kehidupan setiap individu yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, mentalnya, emosinya, sosialnya, dan etikanya. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu menurut Martinus Jan Langeveld. Menurut Martinus Jan Langeveld, pengertian pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri, supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Ahmad D. Marimba. Menurut Ahmad D. Marimba, pengertian pendidikan adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Selanjutnya pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut UU nomor 20 tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, karena dalam kenyataannya pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara
membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu. Dengan kesadaran tersebut, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya, sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan benar-benar merupakan latihan fisik, mental, dan moral bagi individu-individu, supaya mereka menjadi manusia yang berbudaya, sehingga mampu memenuhi warga negara yang berarti bagi suatu negara tersebut. Pendidikan, meskipun memiliki multi makna dalam berbagai macam konteks, secara khas merupakan sebuah kegiatan manusiawi, di mana tindakan mendidik memang secara khas hanya berlaku bagi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, hal inilah yang membedakan kita sebagai manusia dengan binatang. Sebagai sebuah kegiatan manusiawi, pendidikan membuat manusia membuka diri terhadap dunia. Manusia berkembang melalui kegiatan membudaya dalam memaknai sejarahnya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemanusiaan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Lalu ada tujuan pendidikan Islam. Pakar-pakar pendidikan Islam seperti Al-Abrashi mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia sebagaimana misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha seperti mencari rezeki yang profesional. Yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Yang kelima, yaitu mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Tujuan pendidikan Islam menurut Al-Jamali yaitu merumuskan pendidikan Islam dari Al-Quran ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, mengenalkan peserta didik posisinya di antara makhluk ciptaan Tuhan serta tanggung jawabnya dalam hidup ini. Yang kedua, mengenalkan kepada peserta didik sebagai makhluk sosial serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam kondisi dan sistem yang berlaku. Yang ketiga, mengenalkan kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala isinya, memberikan pemahaman akan penciptanya serta bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan alam tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengenalkan kepada peserta didik tentang keberadaan alam maya atau alam ghaib. Lalu ada menurut Bassori Muhsin dan Muhammad Sultan menegaskan lagi bahwa tujuan-tujuan umum pendidikan Islam itu harus sejajar dengan pandangan manusia, yaitu makhluk Allah yang mulia dengan akalnya, perasaannya, ilmunya, dan kebudayaannya, sehingga pantas untuk menjadi khalifah di bumi. Tujuan umum ini meliputi pengertian, pemahaman, penghayatan, keterampilan berbuat. Karena itu ada tujuan umum untuk tingkat sekolah permulaan, sekolah menengah,
sekolah lanjutan, dan juga perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan khusus pendidikan Islam. Tujuan khusus pendidikan Islam yang pertama yaitu memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadah dengan benar yang bersumber dari syariat Islam. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Yang ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. Yang keempat, menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan, dan hukum-hukum Islam, dan upaya untuk mengamalkan dengan penuh sukarela. Yang kelima, menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkannya. Yang keenam, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda. Sekian video pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.